Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah studi ayat dan hadis ekonomi yang diampu oleh Bapak Rois Amin Magister Pendidikan Islam, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Berliana Agustin Putri Dewi dengan NIM 126406201 048, Muhammad Anjas Radinta Pramudia dengan NIM 12640620177 dan Ellen Diarmening Tias dengan NIM 12640620183 akan mempresentasikan tentang ayat dan hadis tentang riba dan sebab-sebab pelarangannya. Untuk poin yang pertama adalah pengertian riba. Secara bahasa, riba adalah tambahan atau ziyadah, atau yang berarti tumbuh dan membesar. Riba adalah melebihkan keuntungan atau harta dari salah satu pihak dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan itu, atau pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh orang yang berhutang lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba. Namun, secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil, atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Di bab selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam riba. Pertama, riba akibat utang piutang. Riba akibat utang piutang terdiri menjadi dua, yaitu riba qard. Riba qard yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau mempiutangi. Kedua yaitu riba jahiliyah. Riba jahiliyah yaitu utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditentukan. Yang kedua yaitu riba akibat jual beli. Riba akibat jual beli terbagi menjadi dua, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang ditukarkan itu termasuk barang ribawi, yaitu emas, perak, gandum, tepung, kurma, dan garam. Kedua yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan perhitungan waktu yang ditangguhkan. Ayat dan hadis tentang riba. Ayat dan hadis tentang riba terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 278 sampai dengan 279 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin wa illam taf'alu fa'danu biharamin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tudlimuna wa la tudlamun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dan tidak dizolimi atau dirugikan. Ayat dan hadis tentang riba juga terdapat dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 39 dan terdapat pada hadis riwayat Muslim. Oke, selanjutnya kita masuk ke sebab dilarangnya riba ya teman-teman. Nah, ini menurut Al-Fara Al-Razi ada beberapa sebab atau tepatnya 5 ya. Ini dilarangnya atau diharamkannya riba. Yang pertama, riba ini memungkinkan seseorang memaksakan kepemilikan harta dari orang lain tanpa adanya imbalan. Nah, keuntungannya nanti yang akan diperoleh si peminjam ya, ini bersifat belum pasti, dan pemungutan tambahan oleh pemberi pinjaman adalah hal yang pasti tanpa risiko ya. Yang kedua, riba menghalangi pemodal ikut berusaha mencari rezeki karena ia dengan mudah membiayai hidupnya dengan bunga saja ya. Yang ketiga, jika riba diperbolehkan, masyarakat akan tidak segan-segan meminjam uang walaupun dengan bunga yang tinggi. Nah, kalau kayak gini ya,
pasti akan berakibat merusak tatanan hidup tolong-menolong antara masyarakat. Jadi semuanya kalau minjam itu pasti ada bunganya. Akhirnya kurang bisa terjamin lah rasa tolong-menolong. Yang keempat, dengan riba biasanya pemodal semakin kaya dan si peminjam semakin miskin. Ini pastinya ya teman-teman ya. Karena yang namanya riba ya pasti ngembalikinnya lebih besar dan itu menjadi plus buat si pemodal. Dan yang kelima adalah larangan riba telah ditetapkan dalam nas gitu ya. Bahkan Allah pun juga sudah melarangnya ya lewat firman-firmannya yang di awal tadi. Ini juga ada nih 4 tahap pelarangan riba nih, ini sebagai tambahan saja ya. Pertama tuh hasil riba tak bisa bertambah dan tidak bernilai di hadapan Allah. Kemudian ada ancaman yang serius bagi pemakan riba. Riba itu memberatkan karena dilarang, serta Allah mengharamkan riba dalam jenis apapun ya. Jadi nggak cuman tentang timbangan yang mungkin berat sebelah atau pinjam-meminjam ada bunganya. Jadi apapun itu yang bentuknya riba itu dilarang oleh Allah ya teman-teman. Tapi ngomong-ngomong soal riba, sejauh ini mungkin kita tahu ya bahwa riba itu dilarang agama, nggak boleh karena menyengsarakan. Tapi sebenarnya ada nggak sih dampak-dampak lain dari riba ini ya teman-teman dalam praktik riba? Ternyata ini ada loh teman-teman. Yang pertama, ini ya kita coba mengupas lebih jauh gimana dampak yang ditimbulkan riba tidak terbatas hanya secara agama dan ekonomi. Nih, yang pertama tentang ekonomi secara secara lebih luas lagi. Suku bunga yang tinggi bisa diakibatkan praktik riba sehingga bisa turut menyebabkan tingginya harga-harga barang nih teman-teman. Bener banget nih. Kemudian, yang kedua, riba berpotensi menimbulkan penimbunan kekayaan oleh golongan orang kaya. Nah, ini bisa jadi menghambat investasi dan perputaran ekonomi. Nah, ini saya juga ingat nih teman-teman, bahwa kalau dalam Islam itu yang namanya aliran uang ya, perputaran kayak aliran ekonomi itu salah satunya kita tidak terlalu dibolehkan untuk menimbun harta, maksudnya menyetop perputaran uang gitu loh. Jadi uang tuh kalau bisa harus tetap beredar. Karena apa? Dengan uang yang terus beredar, harta kita bisa bermanfaat. Nah, itu kan sesuai dengan prinsip-prinsipnya Islam ya, tentang distribusi pendapatan, bahwa semuanya harus merata, nggak boleh diserap sendirian, nggak boleh ditimbun sendirian, nggak boleh disimpan sendirian. Begitu, kalau itu sudah cukup. Tuh, yang ketiga ya, psikis pemakan riba akan terganggu. Orientasinya selalu pada harta. Jadi orangnya bakal jadi kikir, jadi egois, mementingkan diri sendiri, gitu. Jadi ini kan pada dasarnya ini mungkin terkesan hanya sebagai sifat-sifat buruk, tapi ternyata teman-teman ini bisa merasuki psikisnya gitu. Jadi nggak cuman sifat tapi juga masuk ke orientasinya dia gitu, orientasi kehidupannya, bahwa cuman harta dan harta gitu. Lupa dengan segalanya. Selanjutnya, kebersamaan dan guyup rukun susah tercapai dalam lingkungan yang terdapat praktik riba di dalamnya. Penyebabnya adalah rasa benci dan kesenjangan yang terpaut jauh. Ya sudah dibahas di awal tadi ya teman-teman ya, bahwa kalau yang namanya riba itu kan membuat ya peminjam uangnya atau yang pihak yang membayar lebih besar itu tentu kan merasa dirugikan ya teman-teman. Berarti otomatis dia tidak puas, dia benci, dia tidak setuju, dia merasa mengganjal gitu. Nah, awal dari rasa mengganjal ini bisa jadi awal dari ketidakharmonisan sebuah hubungan dalam lingkungan.
Akibatnya adanya rasa benci, nggak bisa guyup rukun, begitu. Bisa juga kesenjangan terpaut jauh, jadi yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya karena riba ya. Kemudian riba ini ternyata juga sangat menyimpang dari prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan. Iya, karena kan sama halnya kalau menurut saya itu mendiskriminasi ya, sedikit mendiskriminasi orang-orang yang lemah. Dan yang terakhir, adanya perjanjian yang memberatkan satu pihak. Secara psikologi telah memaksa pihak peminjam untuk menerima perjanjian yang sebenarnya tidak disadari kerelaannya atau terpaksa ya. Jadi secara psikologi itu kan, ya namanya terpaksa kan nggak enak ya teman-teman. Jadi ya udah deh kepepet. Jadi batiniahnya pun juga sedikit bermasalah. Begitu. Itu tadi, teman-teman, adalah materi atau pembahasan terkait dengan ayat-ayat tentang riba dan sebab larangannya. Nah, kami dari kelompok riba dan sebab larangannya nih, ada Elendiar, kemudian Berliana, dan saya Anjas Radenta mengucapkan terima kasih yang banyak bagi teman-teman yang telah menyaksikan, yang telah turut berpartisipasi dalam presentasi ini. Selanjutnya kita lanjutkan diskusi kita di grup WhatsApp ya teman-teman. Jadi untuk dalam video ini kami akhiri dulu ya. Kita ganti ke grup WhatsApp. Terima kasih. Kami juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.